Oke guys, what's up? Balik lagi ke channel gue JMAD. Sebelum gue buat video ya guys ya, ini gue sedikit ngasih sesuatu berita ya. Kita langsung ke to the point-nya aja guys. Di tahun yang sangat-sangat cerah ini ya guys ya, bukan di hari yang cerah, tapi di tahun yang ya semi cerah lah. Kenapa gue bilang gitu guys? Ya karena maksudnya kayak mencurigakan gitu ya. Kenapa ya? Jadi langsung aja nih ya. Lebih tepatnya lusa 2 hari yang lalu menjelang kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah hari yang sangat-sangat meriah. Sayangnya ada kata tapi ya guys, tapi ya. Sayang banget di hari itu juga ya, gue dan keluarga besar gue segenap mengucapkan turut berduka cita guys ya. Kenapa gue bilang seperti ini guys? Gue ceritain aja ya, supaya kalian bisa tahu guys ya. Jadi nenek gue udah wafat di hari kemarin tersebut ya guys ya. Di tanggal 17 Agustus 17-18 lah ya, di rumah sakit Sidoarjo guys, di daerah Sidoarjo. Gue ceritain kronologisnya ya. Ini langsung tuh depan aja guys ya, gue ceritain. Jadi kemarin minggu itu guys ya, gue pengen sama cik gue, sama pak cik gue, kita bareng lah. Kita waktu itu jalan-jalan ke Porong guys, buat ada acara pijet ya. Waktu itu ada acara pijet, bukan acara sih, kayak nenek gue pengen pijet aja. Terus di tengah perjalanan guys, nenek gue nggak tahu kenapa tubuhnya ngedrop. Yang pertama, terus yang kedua, ini yang paling membuat kita satu mobil itu sedih ya guys ya, yaitu sesek guys ya, sesak lah, bahasa Jawanya sesek. Jadi ya mungkin kurang lebih sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut perjalanan ke Porong guys, karena waktu itu posisi kita udah sampai di Sidoarjo dan mau ke arah Porong gitu lebih tepatnya. Jadi mau nggak mau ya, karena situasi yang sangat-sangat genting atau sangat-sangat dangerous ya, atau darurat, kita cari rumah sakit terdekat di daerah Sidoarjo. Dan nenek gue terpaksa harus dibawa ke situ ya, untuk mengatasi keadaan yang gue sendiri dan satu keluarga gue sendiri, dan bahkan satu mobil ya, termasuk gue sendiri lah, satu mobil di keluarga gue. Waktu itu nyokap gue juga ikut guys. Itu nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Terus gue singkat aja, gue agak sedikit percepat ya guys ya, supaya nggak terlalu lama guys, supaya nggak terlalu basa-basi juga. Kita nunggu setelah nenek gue masuk rumah sakit. Itu secara tiba-tiba ya guys, secara mendadak nenek gue sesak di tengah jalan guys ya. Kondisi tubuhnya udah ngetep, gue nggak tahu kenapa guys ya, tiba-tiba seperti itu. Dan sebelumnya guys ya, sebelumnya itu sudah berlangsung sekitar 2-3 minggu yang lalu guys, sebelum kejadian itu ya, sebelum minggu kemarin loh guys, hari Minggu itu guys. Terus akhirnya situasi semakin nggak terkendali guys. Waktu itu gue juga nunggu lama banget maksudnya, dan ternyata hasil dari dokter mengatakan nenek gue harus dirawat secara intensif, secara ekstra lah guys ya, karena ini udah ya, udah dari hati gue sendiri juga udah sedih ya guys. Maksudnya gue nggak expect hal ini terjadi gitu loh guys.
Bayangin ya, di hari yang normal dan nggak normal pun, di hari-hari kalian yang biasa lah intinya, tahu-tahu terjadi hal-hal yang tidak kalian expect, tidak kalian di luar logika lah, tidak kalian pikir sebelumnya gitu loh guys. Nah terus akhirnya inci gua yang waktu itu posisi cuman kita ada yang ada di mobil itu, maksudnya yang posisi yang di rumah sakit itu guys ya, nungguin nenek gua. Terus akhirnya inci gua butuh bantuan tante gua. Tante gue datang ke Sidoarjo rumah sakit di situ guys, buat nengok kondisi nenek gue, dan disusul oleh om gue juga. Jadi setelah tante gue datang naik sepeda motor, om gue datang naik mobil sama istrinya. Jadi anaknya nenek gue ini guys ya, ini gue kasih tahu ya, ada 3 cewek 2 cowok guys ya. Salah satu 3 cewek itu adalah nyokap gue guys. Ini gue kasih tahu ya guys ya. Dan ini guys ya, setelah itu ya guys ya, gue lanjutin lagi, gue agak cepet dikit ya ceritanya supaya ini gue posisi kalian nggak tahu di mana gue guys. Ya gue butuh ruang seperti ini, cerita seperti ini guys buat kalian supaya gue bisa puas gitu loh. Maksudnya kalau nggak gue ceritain ke kalian gue nggak bisa guys. Setidaknya kalian ngerti lah bahwasanya manusia ini punya umur kan manusia guys. Umur kita nggak tahu sampai mana kita, dan bahkan gue sendiri umur gue juga nggak tahu sampai kapan guys. Itu intinya seperti itu guys ya. Tuhan nggak tahu menakdirkan kedepannya seperti apa dan kelanjutannya seperti apa guys ya. Begitu juga kita lanjut ke cerita yang tadi ya guys. Kita kembali ke laptop aja supaya nggak terlalu ini guys, karena ini juga masih pagi ya. Ini cuacanya mendukung, ini sangat mendukung guys ya. Setelah itu maghrib dan akhirnya menjelang malam guys ya, kita udah berjam-jam di rumah sakit, sampai gue juga capek guys ya, nunggu nenek gue, sembari gue juga berdoa dan semoga nenek gue lekas sembuh guys ya. Akhirnya minggu malam kita mengurungkan niat untuk ke Porong ya, bener-bener kondisinya kita bener-bener kayak disekak gitu guys ya, dengan keadaannya seperti itu. Nenek gue harus sakit, dibawa ke rumah sakit guys ya, sesek juga. Setelah itu ya gue nggak bisa ngomong apa-apa sih, cerita di video ini gue nggak bisa ngomong apa-apa karena memang ya baru sekarang ini gue bisa, tapi ya mau apapun tuh gue nggak bisa ngomong guys. Setelah itu guys ya, minggu malam kita pulang, gue pulang sama incik gue sama pakcik gue, kita harus meninggalkan nenek gue sendirian waktu itu. Tapi om gue juga pulang ya. Yang standby di rumah sakit ya guys ya, itu ada nyokap gue sama tante gue aja guys ya. Jadi anaknya nenek gue tuh ada 3 guys yang tadi gue sebutkan. Nyokap gue sama tante gue sama incik gue sama yang satu lagi om gue guys. Ya om gue laki-laki ya, dan 3 cewek. Selain seperti itu. Jadi incik gue pulang sama om gue pulang. Jadi yang di rumah sakit cuma 2, nyokap gue sama tante gue guys ya. Semuanya pulang lah, sanak saudara gue semuanya pulang. Maksudnya pulang itu kita udah udah berjam-jam ya guys ya, intinya sambil kita menguras energi guys ya. Gue nggak tahu kedepannya, semoga nenek gue sembuh. Dan ternyata Tuhan berkata lain guys ya. Tuhan berkata lain, nenek gue harus ya gue bukan sedih sih, tapi kayak gimana ya, gue nyertain ini kehabisan kata-kata coy. Jadi gue sekitar jam 1 dini hari ya, lebih tepatnya hari Senin malam, gue bangun tidur. Itu gue posisi udah di rumah ya guys ya, udah di rumah ya, gue udah pulang lah, karena gue udah capek guys nunggu di rumah sakit habis kena kejadian kayak gitu guys. Gue dapat kabar dari dokter, gue juga ngasih nomor ke dokternya, bahwasanya nenek gue makin kritis. Ya otomatis gue langsung ngedrop juga guys ya, gue langsung lemes denger baca chatnya dokter gue. Dan akhirnya
ya posisi C terakhir memang dokter gue kritis guys ya, maksudnya dokternya nenek gue bilang nenek gue udah kritis guys. Gue nggak tahu harus bilang apa, tapi posisi terakhir itu disusul sama om gue. Jadi om gue kesana lagi hari Senin paginya tuh kesana lagi ya guys ya. Jadi 2 hari berturut-turut guys ya. Karena kenapa? Senin sekitar jam 11 ya, jam 12 malam. Jadi selama pagi yang maksudnya dini hari itu dokter ngechat gue, itu nenek gue posisi udah koma guys, udah koma lah di rumah sakit, maksudnya udah nggak bisa diajak komunikasi lagi ya, kalian udah tahu lah ya guys ya. Kondisi udah nggak memungkinkan, dan pastinya berita seperti itu nggak hanya dampak ke gue guys ya, ke keluarga gue juga. Gue kehabisan kata-kata sekali lagi guys, nggak bisa ngomong apa-apa karena ya nanti gue bakal kasih tahu ya guys ya. Dan setelah itu dikasih cerita guys, hari Senin tanggal 18 Agustus jam 11 ya, jam 11 malam nenek gue dinyatakan meninggal dunia. Dan posisi gue waktu itu posisi lagi nyetel laptop guys ya, gue lagi nonton YouTube kalau nggak salah waktu itu. Ya otomatis gue shock dan ya sebenarnya gue udah nggak ngerti, udah apa ya, saya punya feeling yang nggak enak lah ya guys ke depannya, dan itulah yang terjadi waktu itu guys. Ya alhasil hari Selasanya kita mempersiapkan untuk tatanan buat jenazahnya nenek gue, buat sholat ya, buat ibadah jenazah. Terus kita siapkan liang lahat juga, semuanya udah kita siapkan. Ya itu nenek gue udah umur sekitar 73 guys ya. Jadi sebelumnya kakek gue tuh meninggal di tahun 2021 coy. Kakek gue tuh maksudnya suaminya nenek gue lah guys ya, yang meninggal ini. Ya lebih tepatnya beberapa hari yang lalu nenek gue meninggal guys. Mungkin kalian udah lihat di video-video gue sebelumnya, nenek gue ajak ke Pacitan guys ya. Kalian udah lihat ya guys ya, nenek gue yang paling tua itu udah ada di video gue sebelumnya. Dan semoga itu jadi kenangan guys ya. Dan pesan terakhir gue guys di video ini ya, gue mau ngucapin selamat jalan buat nenek gue tercinta guys ya. Dan buat kalian semua yang sesama muslim, gue minta doanya, doa terbaik ya guys buat nenek gue. Buat diriku sendiri ya pastinya mendoakan nenek gue guys ya. Tapi buat kalian semua boleh kirim doa secara pribadi ya guys, secara batin boleh doa terbaik kalian lah guys ya. Intinya gue berharap doa kalian terbaik itu bisa menempatkan nenek gue di tempat yang terbaik ya guys ya. Amin. Mungkin itu dulu guys, gue ucapin sekali lagi selamat jalan buat nenek gue, selamat istirahat untuk selamanya guys ya. Dan mungkin untuk video ke depan gue healing tanpa nenek gue guys ya. Jadi gue healing cuma sama inci gue. Ya gue nggak bisa cerita banyak-banyak sih guys. Semoga kalian ngerti akan hal ini. Dan perlu kalian gue ingatkan sekali lagi guys, sekali lagi ya, umur manusia kita nggak tahu sampai kapan guys. Jadi intinya pesan gue cuma satu, selama kalian masih hidup dan orang tua kalian masih hidup juga, bahagiakanlah sebahagia-bahagianya orang tua kalian guys ya. Udah pesan gue itu aja. Setidaknya kalau kalian nggak bisa berbuat apa-apa, mending kalian jangan nyusahkan orang tua guys. Mending kalian buatlah mereka setidaknya tuh tertawa lah. Intinya seperti itu guys ya. Buat mereka setidaknya tuh tersenyum, tertawa, dan ya intinya bahagialah yang kalian perbuat gitu loh guys ya. Jangan menyusahkan orang tua kalian. Gue nggak bisa pesan banyak-banyak guys di video kali ini ya, pasti kalian udah tahu ya guys ya. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan peristiwa yang gue bagikan ke kalian semua, kalian harus sudah sadar ya guys ya, maksudnya udah tahu lah bahwasanya sekali lagi
kita sebagai manusia ini nggak ada apa-apanya guys ya di mata Tuhan, seperti itu. Kita hanya bisa berharap yang terbaik buat diri kita sendiri dan buat orang tua kita, buat orang-orang terdekat kita yang menyayangi kita guys ya. Oke, terima kasih banyak ya guys ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat nenek gue selama jalan. Semoga bisa tenang di tempat terbaik ya nenek. Terima kasih banyak guys ya. Mohon maaf kalau gue cerita gini terlalu privasi banget ya, terlalu hal-hal yang nggak perlu gue ceritain guys kalian semua, dan kalian merasa risih atau gimana. Ya itu peristiwa coy, dan pasti semua orang akan mengalami hal seperti itu guys ya. Gue sendiri juga mengalami, dan gue sendiri juga nggak tahu umur gue sampai kapan guys ya. Ya gue bukan ngomong gitu bukan berarti ngomong jelek ke diri gue sendiri ya guys ya, tapi gue berusaha yang terbaik buat kalian, buat diriku sendiri lah, buat orang terdekat gue. Oke, itu saja, terima kasih ya guys ya. Terima kasih banyak untuk buat video kedepannya guys ya. Gue bakal usahain produktif, meskipun di minggu-minggu ini gue juga agak sibuk dikit ya guys ya. Intinya gue tetap melanjutkan, kita semua melanjutkan kehidupan dan yang lebih normal ya guys ya. Maksudnya normal, kehidupan biasa. Kita tetap lanjutkan meskipun kita harus gugur ya untuk nenek moyang kita tercinta. Oke, terima kasih banyak guys ya, itu yang gue bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kurang. Terima kasih banyak guys ya. Bye.